Para sahabat Suara Flores yang budiman, saat ini saya sedang berada di Desa Langir, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Bahwa dari informasi yang kami peroleh, 2 tahunan lebih masyarakat Desa Langir tak lagi menanam baik tanaman hortikultura maupun jagung di musim kemarau seperti saat ini. Saya ingin mencari tahu apa masalah yang sedang dihadapi oleh para petani sehingga mereka tak lagi menanam di musim kemarau seperti saat ini. Mari kita ikuti wawancara singkat kami bersama salah satu penyuluh atas nama Bapak Ignatius Iking di Desa Langir, Kecamatan Kangai. Ikuti kami di video ini sampai selesai untuk mengetahui persoalan yang sedang dialami oleh para petani dan bagaimana harapan mereka kepada pemerintah untuk mengatasi masalah yang sedang mereka alami. Jadi untuk sementara persoalan yang kami hadapi di wilayah Desa Langir, khususnya di Dusun Magedoa, seperti yang disampaikan tadi, bahwa sejak 2 tahun terakhir di wilayah ini kelihatannya kering kerontong. Sebelumnya hijau bagus. Persoalannya karena sumur irigasi yang ada di wilayah ini, di dusun ini mengalami kerusakan, sehingga hampir mau 2 tahun ini lahan pertanian yang biasa ditanami jagung dan sayur-sayuran untuk sementara tidak bisa beroperasi. Untuk musim panas ya? Ya, untuk musim panas. Kalau musim hujan kita hanya mengharapkan hujan, tetapi itu hasilnya tidak jelas. Yang paling bagus itu kita tanam di musim panas. Itu persoalan mesinnya kenapa Pak? Mesinnya ini menurut kami tenaga operator yang selalu tugas di sini, yang mengatakan itu karena mesin pompanya itu jatuh, jadi ini harus dibongkar lagi dan harus diangkat kembali lalu dipasang kembali. Ini kita sudah laporannya belum ada tindak lanjut. Alat untuk sedotnya rusak begitu maksudnya? Iya. Mungkin Pak bisa tunjukkan Pak. Untuk wilayah Magedoa ini dia bisa melayani sekitar 10 hektar. Mesinnya bagus. Ini dia bagus, bunyinya baik. Yang jadi soalnya ini yang bagian dalam ini. Nah ini kan ada pipa yang ada mesin yang untuk bisa air keluar itu yang terlepas. Jadi harus dibongkar untuk diangkat kembali. Berarti harus petugas ke sini, Pak? Iya, jadi harus ada petugas yang datang melihat dan bisa eksekusi untuk mulai dengan pengerjaan pembongkaran. Apakah selama kurang lebih 2 tahun ini sudah ada petugas yang datang ke sini? Untuk selama 2 tahun ini memang pertama waktu rusak tenaga kita sudah menyampaikan ke pihak P2T. Namun waktu itu mereka minta kita sendiri yang harus pergi lapor ke Kupang. Nah ini yang menjadi soal. Kami selama ini mesin ini kerusakan apapun kami selalu lapornya ke P2T. Kita tidak bisa lari ke tempat lain karena memang dari awal mereka menyampaikan itu, sehingga saat kerusakan juga kita sampaikan. Hanya persoalannya harus lapor ke Kupang. Lalu kita juga menyampaikan ke pemerintah. Lalu baru-baru juga dari PU sudah datang lihat, tetapi baru hanya lihat. Belum ada tindak lanjut. Belum berapa? Iya, belum berapa. Sehingga air belum keluar. Belum keluar ya. Apa harapan lain Pak? Harapan lain kami bahwa sambil menunggu untuk perbaikan sumur ini, ya mungkin pemerintah bisa membantu kelompok tani yang ada di sini dengan pengadaan pipa paralon yang itu ukuran 3 dim dan 4 dim yang kita bisa ambil dari sumur yang sebelah. Oh, di belakang ada sumur? Ada sumur. Sumur yang menggunakan mesin ini juga? Ya, mesin irigasi ini, lalu itu juga dari P2T juga. Hanya tahun pemborannya beda, tapi sementara sumur yang belakang pernah juga rusak tapi sudah diperbaiki karena kerusakan ringan. Jadi kita minta pipa itu untuk bisa kita sambung dari bak pembagi untuk masuk ke lahan-lahan yang ada di sekitarnya, sehingga lahan yang sementara ini tertidur kita bisa bangunkan di musim panas ini. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi kondisi saat ini yang masalahnya di mana mesin ini macet, masyarakat di sini, kelompok tani di sini membutuhkan bantuan pipa. Itu nanti tarik dari sumur belakang ke sini. Iya, tarik dari sumur belakang narik ke kita punya lahan yang ada di seberang yang sumurnya macet. Ada berapa banyak kelompok tani? Untuk yang sumur yang rusak ini itu dikelola oleh kelompok tani Keterwini. Sedangkan yang sumur yang belakang itu ada sebagian dari anggota Keterwini, ada dari Mawar, ada dari Edelweiss. Karena kita kelompok tani yang ada di sini bukan berdasarkan hamparan. Kalau berdasarkan hamparan berarti semua yang punya lahan di sini masuk dalam satu kelompok. Tetapi kita sudah terbentuk di kelompok yang lain, sehingga yang punya lahan di sini itu dari berbagai macam kelompok.
Dan luasnya itu satu titik sumur itu yang di bor oleh P2T itu untuk 10 hektar. 10 hektar. 10 hektar, ya. Berarti di belakang juga bisa menjangkau 10 hektar. 10 hektar, ya. Berarti di luar dari itu tidak bisa itu? Tidak bisa. Kalau kita mau di luar dari itu, maka bisa dengan pipa tadi. Bisa dengan bantuan pipa, kita bisa jangkau yang terjauh. Tarik pakai pipa ke lahan. Ya. Ke lahan pertanian ya. Pertanian, ya. Untuk membantu supaya air yang keluar dari sumur pembagi dia tidak banyak menyerap di saluran tanah. Lalu yang kedua, supaya saluran tanah itu tidak menjadi got karena langsung dengan pipa. Nah, lalu yang ketiga, dia bisa membantu untuk petani yang tidak masuk di dalam lingkup ukuran untuk sumur ini. Jadi yang terluar pun bisa dijangkau. Yang penting ada pipa itu. Dulu kan sumurnya tidak rusak ya. Itu aktivitas kira-kira di musim-musim begini itu apa yang dilakukan oleh para petani? Ya. Jadi saya sampaikan bahwa sumur ini dia aktif itu mulai 2010. Mulai 2010 sampai dengan tahun terakhirnya dia rusak parah, ini yang kami tidak bisa kelola. Jadi selama sumur ini belum mengalami kerusakan, aktivitas petani di sini di lahan pertanian yang ada itu mereka tanam jagung, lalu tanam juga dengan sayur-sayuran. Jadi kita ada bagi wilayah. Untuk wilayah sumur ini dia melayani dua desa. Desa Langir dan Desa Habi yang dusun Bair Habi yang sebelahnya. Ini bukan hanya orang Langir saja yang mengalami kerugian, tetapi orang Habi juga. Orang Habi juga. Karena untuk mereka dari wilayah Habi itu mereka lebih khusus ke tanaman sayur-sayuran. Di musim begini. Nah, itu di sini terkenal dengan sayur karena banyak Cina dan banyak pedagang yang datang langsung beli ke tempat untuk mereka pergi jual lagi. Tapi sekarang ya mereka tidak lagi sudah tahun terakhir ya. Nah, termasuk saya ini juga yang dikelola yang lahan satu ini. Coba kita pindah Om, kita lihat sumurnya di belakang. Boleh. Teman-teman sekalian, setelah mengikuti wawancara singkat bersama Bapak Ignatius Iking, kita mengetahui bahwa masalah yang dialami oleh para petani di Desa Langir yakni sumur irigasi mengalami kerusakan, sehingga mereka tak lagi menanam di musim panas seperti saat ini. Lahan dalam video ini biasanya mereka tanami sayur-sayuran ataupun jagung di musim panas. Namun saat ini karena sumur irigasi mengalami kerusakan, sehingga para petani tak lagi melakukan penanaman sayur maupun jagung. Satu sumur ini dia dibagi ke 10 bak pembagi. Oh, sumur yang tadi macet tuh ya? Sumur yang macet, ada 10 bak pembagi. 10 bak pembagi, bak penampung begitu ya? Bukan penampung, dia pembagi air isinya. Misalnya lahan ini dia mau untuk pengairan, maka bak pembagi yang terdekat dia yang gunakan untuk air keluar, sehingga bak pembagi yang lain ditutup. Dia keluar hanya satu itu. Yang belakang punya. Kita lihat sumur yang masih aktif ya? Iya. Berarti di sana juga ada tanaman jagung yang ada. Sudah hijau di sana ya? Sudah hijau, ya. Ada yang nen, ada yang sementara tumbuh. Dan seperti. Oh, ini nanti karena belum ada pipa ya? Belum ada pipa. Jadi belum ada pipa. Dengan seperti ini jadi. Bapak mereka buat got, tarik dari sumur sana. Weh, berapa banyak air yang terbuang? Iya, banyak lah. Sebelum masuk ke kebun sudah banyak yang terbuang. Ini ke bawah tembus ke kebun ya? Iya, tembus ke kebun. Oh, tapi tidak efektif Pak. Iya, memang. Airnya terbuang-buang. Ini sepertinya harus irigasi tetes nih. Iya. Untuk menghemat. Oh, ini sumurnya aktif makanya jagungnya tumbuh nih. Nah, ini lihat, ini karena tidak ada pipa, maka ini jadi got ya. Ini kan jadi tergantung. Maksud pipanya ini? Ya, pipa kan kita untuk yang kita minta tadi itu pipa 4 dim, dia langsung sambung konek dari sini. Kita misalnya kebun yang ini Mam RT punya, dia sambung dari sini bisa ini ke sana, bisa itu ke sana. Pipa sampai di sana langsung masuk ke kebunnya. Sehingga dia tidak perlu, tidak perlu pakai got yang airnya terbuang-buang di tanah. Nah, air terbuang lalu lihat ini, jadi misalkan ini sebenarnya tidak jadi. Oh, ini yang bak istilah apa tadi? Ini bak pembagi. Pembagi tadi. Jadi waktu misalnya kita ya bak pembagi yang di atas mau memanfaatkan airnya, maka bak-bak pembagi yang lain itu ditutup sehingga air yang untuk mereka kebun yang di atas dia bisa keluar. Tapi kalau ini dibuka titik kalau buka bersamaan dia debitnya kecil. Ya, dan dia tidak akan keluar, dia akan keluar tuh titik yang paling bawah. Ini sudah tanam yang ketiga. Untuk musim panas ini? Ini musim panas, karena mereka jual mudah.
Oh. Bukan muda. Jadi kalau air keluar itu 1 tahun di musim panas itu bisa berapa kali tanam? Ya, kalau jual jagung muda kan dia tidak sampai 3 bulan, 2 bulan dia Ya, 2 bulan sudah panen. Coba hitung saja. Kalau mereka rajin betul. Jadi kalau air tidak ada bahaya masyarakat. Kalau ada air bagus. Iya. Oke, kita ke sumur bor. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ini juga mau antar Akin ke sumur atas. Untuk Ini untuk sumur. Ada suar. Oh. Kalau dia suar gak harus. pagi Mama. Oh, di atas sumurnya bagus, jadi jagungnya sudah bisa panen tuh ya. Ini tanaman jagung muda di musim panas, di musim kemarau. Berkat ada sumur bor, bantuan kementerian. Namun demikian, ada sumur bor yang rusak. Oh, ini sayur ya. Sorghum ini sudah besar. Ditanam tanggal 1 Juni. 1 Juni. Hari lahirnya Pancasila. Dan juga untung saat ini pas mau masukkan air karena sorghum kan 2 minggu sekali. Siram. Pas mau masukkan air, sumur ini rusak 1 minggu. Oh. Jika ada yang mengalami ya kurang bagus karena dia kekurangan air hampir 1 bulan. Oh, pantasan ya. Ini kita sudah sampai di sumur bor titik yang kedua ya. Yang masih bisa beroperasi dan bisa mengalir di lahan pertanian di musim panas. Yang sumur ini kan di sana kan. Ini suasananya hijau karena ada sumur. Got. Ini got yang dibuat oleh masyarakat petani untuk atau agar air bisa mengalir ke lahan pertanian. Karena mereka tidak memiliki pipa. Jadi salah satu caranya mereka harus gali got agar air bisa mengalir ke lahan-lahan yang ditanami sayur maupun jagung. Pemerintah segera membantu pipa. Pipa paralon berapa dim Om? 4 dim dengan 3 dim. Untuk tarik dari sumur bor atau dari sumur bak pembagi ke lahan-lahan ya. Tidak terjadi got seperti ini. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah pernah sampaikan kepada pemerintah daerah atau gimana? Kalau yang untuk pipa ini belum. Saya baru beberapa kali ada kegiatan talkshow tanggal 5 Agustus kemarin. Lalu terakhir itu pertemuan di kantor Bupati kemarin hari Senin ini, Senin baru-baru ini. Itu juga saya sampaikan tentang pipa ini. Sehingga kalau bisa dibantu. Lalu kemarin ada kegiatan kunjungan kerja camat di dusun. Saya bilang Pak Camat ini kan perpanjangan tangan dari Pak Bupati. Jadi saya titip kepada Bapak Camat kalau bertemu Pak Bupati tolong sampaikan ini permintaan kami dari Dusun Magedoa, dari kelompok tani, kelompok irigasi pemanfaat air tanah ini, sehingga kalau bisa dibantu kami pipa paralon. Itu kapan disampaikan ke Camat? Bapak Camat tanggal 19 Agustus kemarin. Apa responnya? Respon Bapak Camat dia catat, dia bilang oke, nanti kalau beliau bertemu Pak Bupati dia akan menyampaikan permintaan dari masyarakat di sini. Lalu baru-baru ini yang hari Senin itu juga saya sampaikan waktu pertemuan di ruang rapat Pak Bupati. Itu dalam kaitan percepatan ekonomi untuk masyarakat Sika ini dalam kaitan dengan bela beli Sika. Jadi itu kita juga sudah sampaikan itu. Hanya kita minta kalau bisa yang ini segera direspon. Segera direspon supaya kita bisa manfaatkan sebelum musim hujan ini. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.